Hello Technolovers, 7 bulan sudah Firly Bahuri menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Di pengadilan, Syahrul Yassin Limpo bernyanyi dengan mengakui pemberian uang kepada bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Akankah kasus ini segera berakhir? Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka pada 22 November 2023. Penyidik menyatakan telah cukup alat bukti untuk menetapkan Ketua KPK tersebut dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terhadap Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Kepala Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi atau Kakortas Tibidkor, Irjen Cahyono Wibowo mengaku telah berkomunikasi dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto terkait kasus dugaan penerimaan suap, gratifikasi, dan pemerasan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri. Menurutnya, kasus ini bakal ditangani setelah Lebaran. Kasus Pak Firly, kemarin kami sudah koordinasi dengan Pak Kapolda Metro, kemudian pada satu acara beliau, Kapolda Metro, mengajak untuk ketemu membahas masalah Pak Firly, kata Cahyono kepada wartawan Rabu 19 Maret 2025. Cahyono tak merinci terkait apa saja perkembangan dalam penanganan kasus Firly. Namun, kata dia, Kapolda Metro Jaya bakal menindaklanjuti penanganan kasus tersebut setelah Lebaran. Sementara itu, Firly Bahuri kembali mencabut gugatan pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan pra-peradilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangkanya oleh Polda Metro Jaya ini merupakan yang ketiga kalinya diajukan Firly. Terkait permohonan pra-peradilan kami, dapat kami sampaikan dikarenakan masih adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan dari permohonan tersebut, ujar pengacara Firly, Ian Iskandar di persidangan Rabu 19 Maret 2025. Pihaknya mengaku hendak melakukan perbaikan atas kekurangan yang ada pada permohonan pra-peradilan yang diajukannya tersebut. Maka itu, pihaknya menyatakan untuk mencabut gugatannya tersebut. Dengan ini, kami menyatakan mencabut permohonan pra-peradilan yang telah kami daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Maret 2025, tuturnya. Tim Bitkum Polda Metro Jaya yang hadir dalam persidangan menyebutkan mereka bakal mengikuti putusan dari hakim berkaitan dikabulkan tidaknya pencabutan permohonan pra-peradilan Firly tersebut. Hakim tunggal pra-peradilan lantas melakukan skor terlebih dahulu sebelum memutuskan pencabutan tersebut. Lantas berapa total jumlah kekayaan Firly Bahuri dan bagaimana sepak terjangnya? Mari kita bongkar. Profil dan perjalanan karir. Firly Bahuri atau kerap disapa Firly merupakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2019 hingga 2023. Pria kelahiran Prabu Mulih, Sumatera Selatan 8 November 1963 tersebut merupakan putra dari pasangan Bahuri dan Tamah. Firly mengenyam pendidikan dasarnya di SD Negeri Lontar Muara Jaya Oku dan lulus pada 1975. Kemudian dia berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP Bakti Pangandonan Oku pada 1979 dan sekolah menengah atas negeri SMA Negeri 3 Palembang pada 1982. Usai lulus SMA, Firly memutuskan untuk menjadi seorang polisi. Namun impian itu sempat kandas karena dia gagal dalam seleksi. Firly terus berusaha untuk mengikuti seleksi kepolisian. Akhirnya dia diterima seleksi Bintara pada 1984. Kemudian dia berhasil lolos seleksi Akademi Bersenjata Republik Indonesia Kepolisian, sekarang bernama Akademi Kepolisian, dan lulus pada 1990. Tugas pertama Firly sebagai polisi berada di Polda Metro Jaya, Jakarta. Di sana dia langsung mengemban amanah sebagai Komandan Peleton 2 Sabara Direktorat Samapta Polda Metro Jaya dengan pangkat Letnan 2 pada 1991. Kemudian Firly berpindah menjadi Kepala Peleton Sabara Polres Metro Jakarta Timur pada 1992 dan Kepala Unit Serse Kepolisian Sektor Keramat Jati pada 1994. Selanjutnya dia menempuh pendidikan militernya dan berhasil lulus dari Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, sekarang bernama STIK PTIK pada 1997. Selesai lulus, Firly lalu ditempatkan dengan jabatan Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasi Kepolisian Resor Likuika pada 1997. Lalu dia berpindah dengan jabatan Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasi Kepolisian Resort Dili pada 1998. Karir kepolisiannya semakin cemerlang. Firly ditunjuk sebagai Kapolres Lampung Timur pada 2001, Kapolres Kebumen pada 2006,
Kapolres Brebes pada 2007, dan Wakil Kapolres Metro Jakarta Pusat pada 2009. Selanjutnya, dia menjabat sebagai penyidik utama tingkat 3 Direktorat 1 atau Keamanan dan Transnasional Barreskrim pada 2010. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Firly mendapatkan kepercayaan menjadi asisten sekretaris pribadi atau Sespri Presiden pada 2010. Setahun kemudian, dia menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Direkrimsus Polda Jawa Tengah. Pada 2012, Firly ditunjuk sebagai ajudan Wakil Presiden Budiono, lalu dia menduduki jabatan sebagai Wakil Kapolda Banten pada 2014, Kepala Biro Pengendalian Operasi Staf Operasi Polri pada 2016, dan Wakil Kapolda Jawa Tengah pada 2016. Kemudian Firly menyelesaikan program pendidikan singkat angkatan atau PPSA di Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas pada 2017. Pada tahun yang sama, dia langsung ditempatkan sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat atau NTB. Setahun berselang, Firly dipercaya menjadi Deputi Penindakan KPK dan pangkatnya menjadi Inspektur Jenderal pada 2008. Pada 2019, dia menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan dan berpindah menjadi Kepala Badan Pemelihara Polri. Berselang beberapa bulan, Firly diamanahkan untuk menjadi analisis kebijakan utama Baharkam Polri. Pada tahun yang sama, dia lantas menjadi Kepala Baharkam Polri 2019. Pada Agustus 2019, Firly mengikuti seleksi calon pimpinan KPK, kemudian dia terpilih dalam bagian 5 orang yang lolos uji kepatutan dan kelayakan atau Fit and Proper Test oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Selanjutnya, Firly berhasil memenangkan kursi Nahkoda KPK dengan perolehan suara 56 dilakukan secara voting dan ditetapkan dalam rapat pleno Komisi 3 pada 13 September 2019. Pada 20 Desember 2019, Presiden Joko Widodo melantik Firly sebagai Ketua KPK. Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 112/P/2019 tanggal 28 Oktober dan keputusan Presiden atau Kepres nomor 129/T/2019 tanggal 2 Desember tentang pengangkatan pimpinan KPK. Firly sempat mendapatkan tanda jasa seperti Satya Lancana Shanti Dharma pada 1992, Satya Lancana Dwija Sista pada 2002, Satya Lancana Sroja pada 2002, serta Satya Lancana Pengabdian 24, Bintang Bayangkara Pratama pada 2019, dan Bintang Bayangkara Naraya. Sementara itu, Polda Metro Jaya menetapkan Firly sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Firly dengan pasal 12E dan atau pasal 12B dan atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup pada 22 November 2023. Adapun penetapan tersebut setelah diadakannya penyelidikan barang bukti dari saksi, surat petunjuk penggeledahan, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa sejak 9 Oktober 2023. Kekayaan. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2022 yang disetor oleh Firly ke KPK, total kekayaan Firly sebanyak Rp22.864.765.633. Harta itu terbagi atas tanah dan bangunan senilai Rp10.433.500.000. Tanah dan bangunan itu kebanyakan berada di Kota Bekasi dan Kota Bandar Lampung. Firly juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp1.753.400.000. Di dalamnya terdapat mobil Toyota Camry 2,5 AT tahun 2021 dari hasil sendiri senilai Rp593.900.000. Pada sisi kas dan setara kas senilai Rp10.667.865.633. Dari LHKPN itu pula terungkap Firly tidak memiliki surat berharga dan hutang.